Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran. Oleh sebab itu, silakan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan ilmu nanti yang kita dapatkan menjadi berkah. Amin. Insya Allah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Michael. Kenapa Michael? Sakit. Sudah berapa hari Michael? Baru berapa hari? Baru sehari. Oke. Mudah-mudahan kita doakan semoga Michael diberikan kesehatan dan kita semua juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sebelumnya pertemuan pada hari sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengertian, ciri-ciri dan tujuan dari teks eksplanasi. Masih ingat apa itu pengertian teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah Teks yang menceritakan atau menjelaskan peristiwa ya, rangkaian peristiwa, bisa berupa fenomena alam, kemudian sosial ataupun budaya. Nah, hari ini nanti kalian akan mempelajari mengenai struktur dan kaidah kebahasaan, sehingga ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yaitu mampu dalam menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, sebelumnya silakan untuk melaksanakan asesmen awal ya. Pengerjaannya menggunakan gawai dan melalui Google Form seperti itu. Waktu pengerjaannya selama 10 menit dan linknya sudah Bapak kirimkan di grup. Silakan untuk dikerjakan selama 10 menit ya, tidak lebih.
Mau izin mau kena hilang. Ada yang sudah? Lima menit lagi ya.
Satu menit lagi. Sudah? 10 menit lagi ya. Ya, sudah 10 menit. Sudah semua? Sudah. Alhamdulillah. Nah, ini asesmen awal ini untuk menguji pengetahuan kalian ya. Menguji pengetahuan awal tentang teks eksplanasi nanti. Nah, hasilnya itu untuk pembentukan kelompok ya. Selanjutnya kita masuk ke materi mengenai struktur teks eksplanasi. Ini kita bahas sedikit ya secara konsep materinya mengenai teks eksplanasi, baik itu struktur dan kaidah kebahasanya. Nah, struktur yang pertama adalah identifikasi fenomena. Boleh tolong bacakan apa itu identifikasi fenomena? Identifikasi fenomena mengidentifikasi apa yang akan diterangkan berisi tentang topik yang akan dijelaskan seperti proses terjadinya, proses keberadaannya, proses terbentuknya, dan sebagainya. Nah, itu merupakan struktur yang pertama, yaitu identifikasi fenomena. Dalam struktur yang pertama ini, jadi hal yang akan diterangkan, baik itu rangkaiannya, prosesnya ya, yang berkaitan dengan fenomena alam, sosial, ataupun budaya. Yang kedua adalah rangkaian kejadian. Nah, barulah karena berhubungan teks eksplanasi itu menjelaskan mengenai rangkaian peristiwa. Nah, tahap inilah di struktur yang kedua, rangkaian kejadian atau peristiwanya itu dijelaskan dimulai dari awal sampai dengan akhir. Kemudian contohnya dalam hal fenomena alam, misal fenomena apa yang kalian ketahui dari fenomena alam? Banjir, oke, banjir. Dalam prosesnya banjir seperti apa? Buang sampah sembarangan, lalu menyumbat drainase ya, menyumbat selokan, saluran air, kemudian turun hujan yang deras sehingga mengakibatkan banjir. Kemudian tadi ada longsor ya. Terus tadi di asesmen awal ada teks tentang apa? Payung gelis. Nah, di situ ada rangkaiannya ya, dalam hal baik itu pembuatan dan sebagainya. Nah, kemudian struktur yang ketiga adalah interpretasi. Apa itu interpretasi? Tolong bacakan. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau
penarikan kesimpulan. Nah, disinilah ya interpretasi itu penarikan kesimpulan atau bisa dikatakan sebagai ulasan. Jadi struktur eksplanasi itu ada 3. Yang pertama identifikasi fenomena, yang kedua rangkaian kejadian, dan yang ketiga interpretasi. Nah, lalu ada kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah menggunakan konjungsi kausalitas. Apa itu konjungsi? Kata penghubung. Nah, ini ada konjungsi kausalitas berarti yang berhubungan dengan sebab dan akibat. Contoh katanya ada sebab, karena, oleh itu, sebab itu, karena itu, dan sebagainya. Kemudian yang kedua penggunaan kata ganti, ya. Selain kata ganti ada juga penggunaan kata teknis dan juga konjungsi kronologis. Kalau tadi konjungsi kausalitas, kalau yang ini konjungsi yang keempat kronologis, ya. Nah, ini ada yang halaman pertama ada 4, kemudian 3-nya lagi adalah penggunaan kata kerja material. Apa itu kata kerja material? Yang menunjukkan tindakan Yang menunjukkan suatu tindakan fisik atau aktivitas fisik, menulis, membaca, dan sebagainya. Kemudian kata kerja rasional. Nah, ini hubungannya antara subjek dan sifat ya atau identitasnya. Dan yang terakhir adalah kata teknis. Ini tadi sudah ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan AKPD. Namun sebelumnya, nah, ada pemantik dulu nih sebelum kita berkelompok ya. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah kamu pernah mendengar atau melihat suatu fenomena atau peristiwa? Pernah. Tadi kan ada apa? Alam banjir, kemudian longsor. Kalau sosialnya, yang berkaitan dengan sosial, apa? Budaya banyak ya. Itu dalam hal fenomena. Kemudian dapatkah menceritakan proses terjadinya fenomena tersebut? Sekarang, tadi kan ada banjir. Kalau longsor, seperti apa? Bisa terjadi longsor? Berawal dari penebangan pohon, kemudian hujan, ya, hujan deras terus menerus sehingga tidak ada penyerapan air yang mengakibatkan longsor, dan biasanya terjadi di dataran tinggi atau pegunungan ya. Nah, sekarang ini gambar apa? Maka fenomena budaya apakah yang ada dalam gambar? Ziarah kubur. Biasanya ziarah kubur ramainya ketika apa? Lebaran ya, baik itu Lebaran Idul Fitri atau misal Idul Adha, bahkan ketika sebelum melaksanakan bulan puasa ya Ramadan kita melaksanakan ziarah kubur. Nah, ini merupakan salah satu fenomena budaya khususnya ada di kita ya, di Tasikmalaya. Meskipun sebenarnya di daerah lain juga ada ya tentang ziarah kubur ya, seperti itu. Jelas ya? Tuh ada banyak orang yang berdatangan untuk berziarah, mendoakan orang yang sudah meninggal ya, seperti itu. Nah, sekarang Bapak akan membagikan kelompok berdasarkan hasil dari asesmen awal ya, dan terlihat? Tidak. Tidak. Oke, sebentar ya. Untuk kelompok 1 ada Usep, Astri, Muhammad Emir, Sophia, Azahra. Kemudian kelompok 2 ada Denisa, Rahma, Sylvia ya. Kemudian Chandra, Siti Wahyuni, Saskia, dan Nuraini. Kelompok 3 Lucy, Muhammad Ihsan, Neng Syifa, Rocky, dan Amel. Kelompok 4 Kirana,
Winnie, Nisa, Rizky, Fadriansyah, Rinda, Handalani, Zahra, Cahya Syahroni. Kemudian kelompok 5, Jilan, Fiandra, Talita, Fariha, Askia, dan Hasna. Kelompok 6, Dewi, Fitri, Naila, Najla, Anjani, Nisa, Anjani, Nisa, Nur Agnia, dan Alma Nur Fajia. Nur Faiza. Siap, mohon maaf ya. Ingat nama kelompoknya? Ingat ya. Untuk penempatannya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kemudian di belakangnya kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Silakan untuk berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Oh maaf, belum tercatat. Ahmad masuk di kelompok 2. Silakan. Ahmad silakan untuk berkumpul di kelompok 2. Silakan berkumpul. Boleh disatukan ya, mejanya boleh disatukan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Boleh ini ke depan saja. Ini agak ke depan supaya yang kelompok sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Kelompok 1, silakan duduk dulu, boleh duduk dulu. Iya. Kelompok 1. Kelompok 1, betul? Kelompok 2? Kelompok 3? 4? 5? 6. Ya, nah sekarang Bapak mempunyai EKPD yang nanti harus kalian kerjakan. Dan nanti untuk kelompok 1, 2, dan 3, judul teksnya itu mengenai gelaran budaya dalam Tasik Oktober Festival. Kemudian kelompok 4, 5, dan 6, judulnya munggahan di Tasikmalaya dalam menyambut tradisi Ramadan ya, menyambut Ramadan ya. Kalian suka munggahan? Suka? Kalian suka makan-makan ketika munggahan? Suka. Nah, ini salah satu budaya yang ada di kita ya. Sekarang Bapak akan membagikan kelompok 1. Kelompok 1, kemudian kelompok 6 ya. Kelompok 6. Kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 5 ya. Tolong diberikan ke kelompok 6. Berikan ke kelompok 6. Nah, di halaman pertama itu ada teksnya. Terbaca ya. Judul dan teksnya. Kemudian di halaman 2, silakan dilihat dulu. Halaman 2 itu ada soal yang harus
kerjakan ya. Seperti itu. Menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan. Waktunya selama 30 menit. Terlalu lama? Sepertinya terlalu lama ya. 20 cukup? 20. Nah, nanti kita akan melaksanakan presentasi 20 ya. Mengajarkan 20, silakan supaya cepat dibagi-bagi tugasnya. Seperti itu. Silakan untuk mengajarkan, dicermati dulu dengan sesama soalnya, kemudian silakan untuk mencari atau membaca mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari sumber lain ya. Silakan dikerjakan. Dan ingat, dikerjakan di buku tulis masing-masing. Pembukaan. Pembukaan. Ya. Cerita tentang apa? Bapak ini dengan kutipannya. Ya, yang kutipannya ya. Ini kutipannya kan berarti nanti ada di dalam teksnya. Oh ya. Ya. Sudah? Aku juga mulai ya. Semuanya ya Pak. Ya, semuanya dikerjakan dulu Pak, dikutip ya. Nanti dibagi-bagi tugasnya. Supaya apa? Supaya lebih cepat selesainya. Aman? Aman, bisa ya? Oke. Kalau misalnya ada yang memang kurang jelas, bisa tanyakan ya. Mana? Masih analisis struktur berarti ya? Iya.
Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Ya. Udah sampai mana? Masih di struktur. Ya, Ada yang ditanyakan? Tidak ada. tidak ada. Sampai sekarang masih aman ya? Bentar lagi, Pak. Lagi cepet. Berarti ini dibagi-bagi berarti ya? Ya. Sip, bagus. Coba ditulis di buku masing-masing ya. Berapa? Kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh tanyakan ya.
Sampai mana? Terus sudah? Ya. Nanti dicek lagi ya tugasnya. Sudah selesai? Sudah sampai mana? Belum, sedikit lagi. Belum, sedikit lagi. Oh, tapi struktur sudah ya? Sudah. Sudah, berarti sekarang ke tahap bagian kaidah kebahasaan. Oke, sip. Kalau misalnya dibagi-bagi tugas, jadi lebih cepat. Iya, Pak.
Oke, sudah selesai? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? 4? Kelompok 4 sudah? Sudah. 5? Kelompok 6? Sudah. Alhamdulillah. Berarti sudah semua ya. Nah, bagaimana AKPD-nya? Mudah? Lumayan ya, tapi bisa kan? Bisa ya semuanya dia mengerjakan. Kalau misalnya tugasnya dibagi-bagi, maka pekerjaan akan lebih cepat.
cepat, lebih mudah. Nah, disitulah adanya kerjasama dan kolaborasi. Nah, untuk selanjutnya kita akan presentasi ya, baik itu salah satu kelompok dari kelompok yang EKPD teksnya berjudul gelaran ya, gelaran budaya dalam TOF Tasik Oktober Festival, dan satu kelompok dari teks yang berjudul munggahan sebagai tradisi menyambut bulan suci Ramadan ya. Nah, untuk sekarang presentasi Bapak minta kelompok 2. Siap? Siap. Silakan untuk semuanya ke depan. Nanti, nah perhatikan ya, nanti ketika ada teman kalian yang berbicara di depan, kalian perhatikan, simak dengan baik ya, dan hargailah orang yang sedang berbicara di depan. Nanti boleh ketika sudah selesai presentasi, boleh nanti untuk memberikan tanggapan ya, mau itu tanggapan ataupun apresiasi ataupun sebuah pertanyaan, silakan. Untuk sekarang silakan untuk presentasi kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema Gelaran Budaya dalam Tasik Oktober. Pertama-tama, perkenalkan saya sebagai moderator. Saya Denisa sebagai pemateri. Saya Saskia sebagai pemateri. Saya Denisa sebagai pemateri. Saya Mas Fadila sebagai pemateri. Saya Nur Denisa sebagai pemateri. Yang pertama akan disampaikan oleh Denisa. Baik, yang pertama ada struktur. Yang pertama ada identifikasi fenomena. Tasik Oktober Festival TOFI merupakan perayaan tahunan di Kota Tasikmalaya, di mana gelaran budaya menjadi salah satu acara unggulan. Yang kedua, rangkaian kejadian atau berdasarkan dan sejarah. Mohon maaf. 2. Rangkaian kejadian. 1. Peserta mempersiapkan diri di jalan latihan harus sejak pagi. 2. Prosesi pembukaan dengan sambutan dan pengumpulan gong oleh wali kota. 3. Peserta mulai pawai menyusuri jalan menuju balai kota. 4. Atraksi seni ditampilkan sepanjang perjalanan pawai. 5. Suasana meriah dengan alunan musik tradisional dan tarian. 6. Pertunjukan di depan balai kota dan penyerahan penghargaan. Untuk materi yang ketiga akan dibacakan oleh siswa. Interpretasi gelaran budaya menjadi ajang pelestarian budaya lokal, sarana edukasi generasi muda, serta mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kaidah kebahasaan yang pertama, konjungsi kausalitas. Kata karena sehingga. Bukti kutipan gelaran ini tidak hanya sekedar pawai, tetapi juga menjadi wujud rasa syukur pada masyarakat atas keberagaman budaya yang dimiliki, sehingga mempererat kebersamaan antar keluarga. Yang kedua ada konjungsi kronologis, seperti kata kemudian dan setelah itu. Kutipannya, sebelum pawai dimulai dilakukan prosesi pembukaan yang dipimpin langsung oleh wali kota Tasikmalaya. Setelah itu pawai pun dimulai. Ada kebahasaan yang ketiga kepada ganti. Bukti kata mereka para peserta. Bukti kutipannya mereka memakai baju tradisional Sunda, membawa jam panah yang berhiasi bumi. Yang keempatnya kata teknis. Bukti kata pawai kendaraan hias jam panah. Bukti kutipannya setiap kelompok peserta menampilkan ciri khas daerah atau komunitasnya masing-masing melalui kendaraan hias dan jam panah. Kaidah kebahasaan nomor 5. Kata kerja material. Bukti kata mempersiapkan, membawa, menampilkan. Bukti kutipannya peserta dari berbagai kalangan
sudah berdatangan ke area persiapan di Jalan Letnan Harum, mempersiapkan kostum dan kendaraan hias. Tata kerja nomor 6 rasional menjadi bukti kata menjadi menunjukkan. Bukti ketikanya gelaran budaya menjadi bukti nyata betapa kuatnya semangat warga Tasikmalaya dalam menjaga budaya. Sekian materi dari kami. Silakan apabila ada yang mau bertanya atau memberi komentar. Silakan. Barangkali dari kelompok 1, 3, 4, 5, 6 yang ingin memberikan tanggapan atau bertanya. Kelompok 1, Pak. Ya. Silakan. Berdiri. Perkenalkan diri ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Usep dari kelompok 1. Saya mengapresiasi kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan presentasinya karena yang disampaikan oleh kelompok 2 sama dengan yang kelompok kami kerjakan. Hampir sama. Cukup? Cukup, Pak. Ada lagi? Tidak ada. Berarti penyampaiannya sudah jelas? Penyampaiannya sudah jelas sekali, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Silakan kembali. Ada lagi? Barangkali ada lagi yang ingin memberikan tanggapan atau mau bertanya? Cukup? Cukup jelas kelompok 2 ya? Kelompok 2 dalam menjelaskan materi? Cukup ya? Cukup jelas. Jika seperti itu, boleh untuk kelompok 2 ditutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan karena kita di sini sama-sama lagi belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya. Terima kasih kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusinya dengan sangat baik, cukup jelas ya. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, kita presentasi yang kedua. Berarti ini perwakilan dari tugas atau LKPD yang judulnya tentang munggahan ya. Bapak ingin kelompok 4, 5, 6, kelompok 4 untuk presentasi. Silakan ke depan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa semuanya kami dari kelompok 4. Bersama-sama saya Kirana sebagai moderator dan saya Wina. Saya sebagai pemateri. Baik, kita langsung ke materinya yang pertama yaitu yang akan dibacakan oleh Nisa. Yang pertama itu A. Analisis struktur teks eksplanasi. Struktur 1. Identifikasi fenomena, bukti uraian, tradisi munggahan di Tasikmalaya dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan. Tradisi ini melibatkan makan bersama keluarga, saling memaafkan dan berbagi makanan dengan tetangga. Yang kedua, rangkaian kejadian. 1. Persiapan makanan oleh keluarga seperti yang kedua, keluarga berkumpul untuk makan bersama. Yang ketiga, makanan yang telah disiapkan dibagi kepada tetangga dan orang yang membutuhkan. Keempat, anggota keluarga saling meminta maaf satu sama lain. Kelima, masyarakat saling mengunjungi tetangga untuk mengucapkan selamat datang bulan Ramadan. Keenam, proses saling memaafkan dan berbagai makanan menunjukkan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Yang ketiga yaitu interpretasi yang akan dibacakan oleh Rizky. Munggahan mengandung nilai kebersamaan,
berbagi dan memaafkan. Tradisi ini mempererat hubungan antara keluarga dan masyarakat serta mempersiapkan diri secara spiritual untuk Ramadan. Terus yang B ada analisis kaidah kebahasaan teks ekspresi. Yang pertama, kaidah perbahasaannya konjungsi, kausalitas. Bukti katanya adalah ada karena sehingga. Terus bukti kutipannya yaitu munggahan dilakukan karena untuk menyambut bulan Ramadan dan mempererat tali persaudaraan sehingga terciptanya keharmonisan. Yang kedua, ada konjungsi kronologis. Bukti katanya ada pertama-tama, kemudian sama selanjutnya. Bukti kutipannya yaitu pertama-tama keluarga mempersiapkan makanan, kemudian mereka berkumpul untuk makan bersama, selanjutnya mereka mulai membagi makanan. Yang ketiga ada kata ganti. Bukti katanya yaitu mereka dan kami. Bukti kutipannya yaitu setelah itu mereka saling memaafkan dan berbagi makanan dengan tetangga. Yang keempat ada kata teknis. Bukti katanya adalah menggunakan ketupat dan sayuran. Bukti uraiannya makanan khas seperti ketupat dan ayam disiapkan untuk orang makan. Yang kelima ada kata kerja material. Bukti katanya adalah memasak, memaafkan dan berbagi. Bukti uraiannya mereka memasak ketupat dan berbagi makanan dengan tetangga. Yang keenam ada kata kerja rasional. Bukti katanya adalah menjadi dan merupakan. Bukti uraiannya munggahan merupakan waktu untuk mempererat hubungan antar keluarga dan masyarakat. Baik, materi sudah selesai dibacakan. Silakan barangkali ada kelompok yang mau memberikan pendapat. Ya. Kelompok. Perkenalkan, saya Dewi Jasmine Fadlia dari kelompok 6. Saya akan menanggapi terkait apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 4, yaitu unggahan Tasikmalaya sebagai tradisi menyambut bulan Ramadan. Nah, dari kelompok kami itu sudah cukup jelas dan rinci ya terkait apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4, dan kami juga sangat memahaminya gitu. Jadi dari kelompok 4 kami sudah memahami materi tersebut. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ada yang mau bertanya? Cukup. Sudah jelas? Ya. Jelas. Kalau misalnya sudah, boleh ditutup saja. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, berarti ya untuk presentasi baik itu di teks tentang gelaran budaya dan juga mengenai munggahan sudah selesai. Semuanya paham? Paham ya? Jadi di dalam teks yang pertama mengenai gelaran budaya itu yang dilaksanakan biasanya pada bulan Oktober, jelas ya, karena di dalam judulnya juga kan gelaran budaya dalam Tasik Oktober Festival. Nah, berarti dilaksanakannya pada bulan Oktober. Kalian pernah menonton gelaran budaya ketika bulan Oktober? Nah, di situ kan merupakan salah satu kegiatan ya, gelaran yang biasa dilakukan setiap tahun dalam memperingati hari jadi kota Tasik, seperti itu. Kemudian yang kedua mengenai munggahan. Tadi yang sudah Bapak sampaikan bahwa kalian pernah munggahan? Pernah. Jalan-jalan, makan-makan, biasanya berkumpul dengan keluarga ya, ataupun kadang bersama teman, sahabat ya, dan itu merupakan salah satu tradisi atau budaya yang biasa kita lakukan, khususnya di kota Tasik Malaya, seperti itu. Sampai sini ada yang masih bingung? Tidak ya? Dan ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan bahwa Bapak mengapresiasi apa yang kalian kerjakan. Tepuk tangan untuk kita semua.
masing-masing. Oke. Ya. Alhamdulillah untuk pengerjaan AKPD kelompok sudah selesai dan kalian mengerjakan serta tadi yang presentasi pun sudah sangat baik. Sekarang silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke. Silakan dirapikan kembali kursinya, mejanya. Nah, disinilah kita belajar tentang kedisiplinan ya. Apa yang sudah kita gunakan harus dirapikan kembali. Sudah semua? Kembali ke tempat masing-masing? Sudah. Nah, saat ini sekarang ya kita dapat simpulkan bahwa dalam teks eksplanasi terdapat struktur dan kaidah kebahasaan. Untuk strukturnya yang pertama ada identifikasi fenomena, yang kedua rangkaian kejadian dan interpretasi. Kemudian untuk kaidah kebahasannya konjungsi garis atas, kronologis, kata ganti, kata teknis, kata kerja material, kata kerja rasional. Berarti ada berapa kaidah kebahasaan? Ada 6 ya. Dan setelah ini kita akan melaksanakan asesmen sumatif dan nanti kalian seperti biasa kita akan gunakan gawai ya, akan menggunakan gawai. Silakan untuk dikeluarkan terlebih dahulu gawainya. Nah, untuk link formnya ada di layar dalam salin dia, tetapi Bapak juga sudah mengirimkan linknya di grup WhatsApp. Pengerjaannya maksimal ya selama 20 menit. Silakan dikerjakan.
Mudah ya? Aman? Apakah ada yang sudah selesai? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Maksimal 20 menit ya.
Oh, sudah selesai? Sudah selesai semua? Ada yang belum? Sudah selesai? Bagaimana asesmen sumatifnya? Mudah? Lumayan apa? Lumayan sulit, lumayan berat, lumayan sulit. Tapi bisa ya semua soal dikerjakan, ya karena itu soal mengenai analisis struktur dan kaidah kebahasaan. Ya, alhamdulillah asesmen sumatif sudah dikerjakan dan Bapak ingin bertanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari mengenai teks eksplanasi? Apa? Mengetahui tentang apa? Struktur, kemudian kaidah kebahasaan tentang teks eksplanasi. Itu khususnya adalah kita bisa melestarikan budaya yang ada di sekitar kita, khususnya kita di Kota Tasikmalaya, berarti kita lestarikan budaya di Tasikmalaya yang baik-baik seperti tadi ada fenomena dalam hal munggahan, kemudian gelaran budaya, kemudian ada tentang ziarah kubur ya, terus payung gelis kan di daerah hajat ya, daerah hajat itu kan banyak payung gelis sebagai simbol ikon di Tasikmalaya. Alhamdulillah berarti kita di tahap akhir pembelajaran. Untuk sekarang sebelum kita selesai boleh dipimpin berdoa oleh kelas. Dikarenakan pembelajaran dari awal hingga akhir sudah selesai, berdoa mulai. Alhamdulillah kita sudah selesai. Dan ingat kita lestarikan budaya yang ada di Kota Tasikmalaya. Kemudian jangan lupa untuk jangan lupa untuk jaga kesehatan, jaga perilaku, jaga sikap, jaga ucapan dan jaga hati agar tidak menyakiti hati orang lain. Apa yang kalian tanam hari ini itulah yang akan kalian tuai suatu saat nanti. Terima kasih atas perhatian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.